Nah, perbedaan kurun waktu antara zamannya Nabi Muhammad dengan Lao Tse itu sudah ribuan tahun. Perbedaannya jauh. Nah, saya jadi penasaran kalau ada yang begitu. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita belajar ke negeri Cina? Nah, kalau saya itu kalau ada yang begitu suka penasaran. Makanya saya pergi ke sana belajar. Dan saya sudah mendalami kitab To Teaching namanya itu. Jadi To itu nulisnya kalau di Cina T-O-O, To Teaching. Nah, ternyata To itu Tuhan. Dalam bahasa universalnya, To Teaching. Jadi To itu Tuhan sebetulnya. Nah, To dalam bahasa Cina di Bandung jadi Ta. Makanya di Bandung ada universitas namanya Maranatha. Saya suka penasaran juga itu. Saya itu memang gak pernah berhenti penasarannya. Saya bersyukur sama Allah, kalau saya gak ngerti sesuatu gak bisa tidur. Beda kan sama kalian? Ya. Kalau gak ngerti sesuatu malah tambah nyenyak tidurnya. Saya dulu kalau belajar fisika itu, kalau belum ngerti itu gak bisa tidur. Bayangkan ya, 3 tahun saya SMA di Garut, itu saya ditegur hampir tiap bulan oleh petugas perpustakaan. Gara-gara buku EGM dulu namanya EGM, Energi, Gelombang dan Medan. Itu buku fisika SMA tuh. Yang segenerasi dengan saya mungkin yang pernah sekolah pasti pernah tahu tuh buku EGM. Itu buku saking cintanya sama buku itu sampai ke bawah tidur itu. Dan saya itu ya tidur tuh sama buku. Bayangkan, gak rusak gimana itu buku. Makanya setiap saya buku itu dikasih ke petugas perpustakaan, pasti petugas perpustakaan bilang, maneh deui. Tukang ngarusak buku. Wah, saya mulai pasang badan sama petugas perpustakaan. Ini buku sebegini banyak Pak, saya bilang, bagus semua dan tidak dipakai. Kalau saya dianggap merusak buku ini, kan cuma saya di sekolah ini yang merusak buku ini karena saya pakai. Lihat nilai saya. Fisika saya selalu 10. Karena petugas perpustakaan gak pernah lihat nilai saya. Jadi gak apa-apa kan buku dipakai. Kayak Quran di rumah kalian kan rapi, bersih. Beda dengan Quran saya, banyak coretannya. Itu bedanya Quran kalian dengan Quran saya. Tapi ada juga yang murid saya, ayah katanya boleh gak dibeli Quran ini? Kenapa? Seneng coretannya. Wah, kalau gitu berarti harus mahal dong. Karena yang mahal coretannya. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau belum mengerti nggak bisa tidur itu. Makanya begitu saya Maranatha apa sih? Wah, saya belajar tuh cari bahasanya. Ternyata Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Merinding saya begitu tahu artinya. Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Itu sama dengan labbaik Allah. Kan kalian kalau pergi ke Mekah itu kan bilang labbaik Allahumma labbaik, aku datang Tuhan, kan gitu. Ya kan? Karena kalian nyangka kan Tuhan di sono. Maka begitu ke Arab kan langsung bilang aku datang Tuhan. Kalau di sini kan gak pernah bilang begitu. Coba kalau kalian datang ke masjid saya, labbaik Allah, aku datang Tuhan, pasti akan ditimpukin orang sekampung. Aneh katanya, karena labbaik Allah bisa di sana. Karena kita juga udah terparadigma, udah terdoktrin dengan itu. Gak ngerti bahasa aslinya. Makanya kan lucu. Orang Indonesia kalau pergi ke sana, laki-laki dipanggil haji, perempuan dipanggil hajah, kan begitu. Mau TKW, mau ibadah, dijedah sama panggilannya. Yang laki dipanggil haji, baris maksudnya. Hajah, baris ini. Karena haji dan hajah itu sebutan orang Arab buat kita, karena kita di sana sebagai pengunjung. Jadi haji itu artinya pengunjung. Hajah juga pengunjung untuk perempuan. Lucunya kita udah pulang dari sana pengen dibilang pengunjung. Coba, padahal udah balik. Tapi ketololan ini kan menyebar di mana-mana. Makanya saya ketika diundang ke pesantren, kemudian ditulis nama saya Kiai Haji. Saya bilang, saya udah balik dari Mekahnya. Loh kenapa pakai haji-hajian segala? Udahlah Saiful Karim aja, susah banget sih.
Karena masyarakat katanya nggak mau kalau nggak pakai itu. Saya nggak jadi ceramah. Harus pakai embel-embel. Dan sekarang tuh orang kalau nggak pakai embel-embel nggak percaya diri. Aneh kan? Karena kebodohan kita disembunyikan di balik atribut yang dibangun oleh gelar-gelar yang kita berikan. Betul nggak? Ini saya kasih tahu dia yang suka pakai embel-embel. Kalian tuh berarti nggak percaya diri. Karena percaya kalau pakai embel, walaupun nggak ada ilmunya, udah pakai embel-embel, kan disangka banyak ilmu, betul nggak? Ini suka, lucu kan? Oke, baik, lanjutkan. Jadi, kelahiran adalah kematian yang dimulai. Apa sih kelahiran? Baik. Lihat semuanya ke sini. Agak serius kuliah kita hari ini. Kelahiran yang kita pahami adalah pada saat kita menyakiti ibu, pada saat ibu menumpahkan darah, pada saat seorang ibu harus kehilangan nyawa untuk kelahiran kita, itu yang disebut dengan kelahiran. Titik awal kita datang ke dunia ini. Betul? Salah memahami itu? Tidak salah. Tetapi kelahiran secara total, secara universal bagi saya adalah saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Makanya kebalikan dari kelahiran adalah kematian. Berarti kematian saat ruh berpisah dari tubuh. Makanya kan dalam fase kehidupan orang tua kita, sering saya ulang-ulang tuh. Ada fase mas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Paham? Di mana tuh? Di sini, di rahim. Kondisi kita saat itu seperti apa? Ayo kita ulangi ke belakang. Kondisi kita saat itu adalah mati tetapi hidup. Itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Coba perhatikan. Orang mati mendengar? Tidak. Kan kita tidak mendengar, disumbat oleh ketuban. Orang mati melihat? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bernafas? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bicara? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Jadi semua lubang yang ada di kepala saat di rahim ibu, di alam mas kumambang, saat itu semua disumbat oleh ketuban. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Maka itu yang disebut dengan mati. Tetapi kok kita hidup? Itu yang disebut dengan mati selagi hidup. Apa yang paling unik di sana? Ini saya kasih tahu. Yang paling unik di sana, diabadikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada kita saat itu. Pertanyaan Allah begini. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu justru kita bisa menjawab, lantang kita menjawab. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Pada saat kita sedang mati tetapi hidup, pada saat seluruh lubang yang di kepala disumbat dengan ketuban, di situ kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Yes, aku di sini Tuhan. Aku sedang menatap kemuliaan wajah-Mu Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa saya. Kalau bahasa Qur'annya kan tadi. Saya pengen nangis kalau begini. Jadi 9 bulan 10 hari waktu di rahim ibu itu, tidak ada yang disaksikan kecuali Dia. Mata kita saat itu terbuka, tetapi bukan mata yang ini. Yang terbuka saat itu mata kalbu, karena tidak mungkin kita mengatakan qalu bala syahidna kalau saat itu tidak ada yang dilihat. Makanya di dalam Quran ada cerita Nabi Yunus ditelan ikan. Sebetulnya itu prosesi persis seperti saat kita di rahim ibu. Cuman kita kan gak ngerti selama ini. Nabi Yunus ditelan ikan karena diceritakan, apalagi ikannya ikan paus katanya, ngarang. Pakai paus segala.
Ya ditelan ikan persis seperti saat kita di rahim. Makanya begitu ditelan ikan, Nabi Yunus doanya luar biasa. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tidaklah Tuhan kecuali engkau, tidak Tuhan kecuali engkau. Saat itu Nabi Yunus sedang mengalami syahadat sejati. Gak mungkin mengatakan tidak ada Tuhan selain anta, kalau antanya tidak ada di situ. Kan saya bilang tidak. Kalau saya bilang kamu kan tidak mungkin, kamunya nggak ada. Coba kalau saya bilang kamu, pasti kalian mikir kan, wah ini kayaknya ayah Guros dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau saya bilang kamu dan ada kamunya, kan kalian nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang kamu, wah takut. Kan tidak mungkin bilang kamu nggak ada kamunya. Saat itu Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali anta. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi la ilaha illallah. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa. Dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf, kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illahua, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat.
Maka Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh. Bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu, yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati, yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh, ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun. Didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu. Itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu inallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma, jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. Satu, utang masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, jalan bengkok yang pernah dilalui. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu yang belum selesai. Dan dia datang ke sini membawa utang. Malah di sini dia bikin utang baru. Jadi utang lama tidak terbayar, utang baru dibuat lagi. Akibatnya dia bertumpuk-tumpuk utang. Itu yang dikatakan Rasulullah, janganlah kamu mati membawa utang. Nah, selama ini utang yang dimaksud oleh kita adalah ke BRI, ke BCA. Lah kalau utang itu kalian mati, ya enggak apa-apa. Nanti kan BCA juga cari ahli warisnya. Karena saat kalian menandatangani utang, itu sebetulnya secara implisit ahli warismu juga ikut menandatangani. Ada rumahnya pasti dirampas bank, gitu. Makanya utang manusia yang paling besar adalah tidak tahu Tuhan. Karena kita asalnya tahu Tuhan, menjadi tidak tahu Tuhan, maka saat manusia tahu Tuhan kembali disebutnya taubat. Nah,
Kalian mengartikan taubat apa? Makanya banyak orang ya, wah kamu banyak dosa ya, tobat. Apa tobat itu? Ya Allah, gitu. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Tobat itu lihat HP saya, di situ kan? Nah saya pindahkan ke sini, itu pindah tempat, kembali ke sini, namanya tobat. Tobat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali mengenal Allah itu namanya tobat. Maka di Quran dikatakan, siapa yang kembali kepada Allah maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Tobat dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa, karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa besar, dosa kecil, ada pembagian lagi. Di Quran gak ada, ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan, memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil, syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya pelajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu.